Kali ini film yang akan kita bahas adalah film The Raid yang dirilis pada tahun 2011. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor besar Indonesia seperti Iko Uwais, Joe Taslim, dan Raisa Hetapi. Oke, daripada penasaran filmnya akan seperti apa, yuk kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya. Di awal film, Rama yang adalah seorang pasukan khusus sedang mempersiapkan diri, termasuk ibadah dan bela diri karena dia disiapkan untuk sebuah misi penting. Sebelum pergi, Rama berpamitan dengan istrinya yang sedang hamil. Tak lupa dia juga berpamitan dengan ayahnya dan film The Raid pun baru saja dimulai. Scene lalu berlanjut. Sersan Jaka yang akan memimpin pasukan itu lalu memberikan instruksi sebelum penggerebekan. Jaka mengatakan kalau mereka akan menangkap Tama Riyadi, seorang gembong narkoba yang sudah lama menjadi incaran polisi. Jaka juga berpesan untuk mewaspadai dua orang kepercayaan Tama, yaitu Mad Dog dan Andi yang adalah kakak kandung dari Rama. Jaka lalu menyuruh pasukannya bersiap karena apartemen Tama sudah dekat. Mereka akhirnya sampai di gerbang masuk apartemen Tama, dan rupanya di situ sudah ada Letnan Wahyu yang juga akan mengikuti misi itu. Wahyu marah dengan pasukannya yang dibawa Jaka, karena semuanya adalah pemula. Tapi Jaka mencoba meyakinkannya kalau mereka adalah pasukan terlatih dan Wahyu tidak perlu khawatir. Sersan Jaka lalu memimpin pasukannya untuk menyelinap ke apartemen Tama. Dia lalu memerintahkan untuk membagi tim menjadi dua, dan Bowo akan bertanggung jawab memimpin tim B menuju pintu masuk apartemen. Perlahan mereka membunuh para penjaga di setiap pintu masuk. Setelah itu mereka lalu bergegas menuju pintu utama apartemen. Sampainya di pintu utama, mereka lalu bertemu dengan salah seorang penghuni apartemen itu bernama Gofar. Bowo lalu menyerang Gofar dari belakang, tapi Gofar tidak takut dan malah melawan. Rama lalu memisahkan mereka berdua. Rama meminta Gofar untuk tenang dan berjanji akan mengantarnya ke kamar untuk menemui istrinya. Jaka lalu memerintahkan pasukannya untuk masuk ke apartemen itu dan misi penggerebekan itu pun dimulai. Jaka dan pasukannya lalu melumpuhkan beberapa orang yang dicurigai sebagai anak buah Tama. Lantai demi lantai mereka lewati dan akhirnya mereka sampai di lantai 5. Jaka dan pasukannya lalu bertemu dengan seorang anak kecil yang baru saja keluar dari toilet. Jaka lalu memerintahkan semua pasukannya untuk menurunkan senjata agar anak itu tidak panik. Tapi rupanya anak itu malah kabur. Letnan Wahyu lalu menembakkan senjatanya, tapi semua terlambat karena anak kecil itu sudah memberitahu temannya ada polisi yang menerobos masuk apartemen itu. Bowo lalu mengejar anak itu tapi dia terlambat karena anak itu sudah memberitahu Tama tentang kedatangan mereka lewat intercom. Di situ tiba-tiba saja menjadi mimpi buruk bagi Jaka dan pasukannya, karena Tama sudah mengetahui kedatangan mereka. Tama lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu Jaka dan pasukannya. Mendengar arahan dari bos besar mereka, anak buah Tama lalu mulai bergerak dan melumpuhkan semua polisi yang berjaga. Lampu apartemen itu tiba-tiba saja mati. Jaka lalu menyuruh anak buahnya untuk bersiaga. Dia lalu menghubungi pasukannya di luar tapi tidak ada yang merespon. Tama lalu berbicara melalui intercom. Tama memberikan pengumuman kepada setiap penghuni apartemen itu untuk membantunya membunuh semua polisi yang datang. Dan dia berjanji akan memberikan sewa gratis bagi siapa saja yang mau turut serta membunuh Jaka dan pasukannya. Jaka lalu berbicara dengan Letnan Wahyu. Jaka meminta agar Letnan Wahyu dapat memanggil bantuan karena mereka sudah dikepung dan hampir mustahil untuk kabur. Tapi Letnan Wahyu menolak dan mengatakan kalau mereka masih bisa menangani itu. Dan akhirnya Sersan Jaka mengetahui kalau penyerbuan itu tidak pernah diperintahkan. Dan mereka harus mencari cara sendiri untuk pergi dari sana. Pasukan Tama pun mulai berdatangan dan menembaki Jaka dan pasukannya di lantai 6. Beberapa polisi mati karena serangan itu. Sementara itu di kantor Tama, Andi dan Mad Dog melihat dari CCTV kejadian itu dan Andi baru saja sadar kalau adiknya Rama ikut dalam penyerbuan itu. Jaka lalu menyuruh anak buahnya untuk berlindung dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Rama lalu mencari cara untuk kabur. Menggunakan kapak, dia lalu memotong lantai kayu di apartemen itu agar mereka bisa kabur dari sana. Sementara itu, yang lainnya berusaha untuk menahan pintu agar pasukan Tama tidak masuk ke tempat perlindungan mereka. Saat sedang mencoba menyelamatkan temannya yang terjebak di lantai, telinga Bowo lalu terkena tembakan yang membuatnya syok. Rama kembali mencari cara untuk kabur dari anak buah Tama yang terus berdatangan. Dia lalu mengambil gas dan memasukkannya ke dalam kulkas. Rama lalu masukkan granat ke kulkas itu dan keledakannya membuat semua pasukan Tama lumpuh.
Rama yang baru saja terbangun dari pingsannya karena ledakan itu lalu mendapat instruksi dari Jaka untuk berpencar. Jaka akan pergi bersama Wahyu dan Dago, sedangkan Rama akan pergi bersama Bowo. Sementara itu, geng Parang, Andi dan Mad Dog juga mulai bergerak untuk mencari keberadaan polisi yang masih tersisa atas perintah Tama. Mereka lalu berpencar. Mad Dog akan melewati tangga dan Andi akan lewat lift. Mad Dog lalu menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengikuti Andi meskipun Andi sudah menolaknya. Scene lalu berlanjut. Rama dan Bowo lalu sampai di lantai 7. Rama berencana untuk membawa Bowo yang terluka untuk dirawat di tempat Gofar yang tinggal di lantai itu. Tapi kemudian banyak anak buah Tama yang menyerang mereka berdua. Dengan kemampuan bela dirinya, Rama berhasil mengalahkan mereka semua. Tapi keberadaan mereka lalu diketahui karena Rama menembak salah seorang anak buah Tama dengan pistolnya. Sang pemimpin geng Para yang kita sebut saja bernama Alfred, lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu sumber suara itu. Rama yang tahu kalau keberadaan mereka sudah diketahui, lalu bergegas membawa Bowo ke tempat Gofar. Tapi sesampainya di depan pintu kamar, Gofar tidak langsung membuka pintu itu karena istrinya memintanya untuk tidak ikut campur. Rama mencoba meyakinkan Gofar kalau dia sangat butuh pertolongan. Gofar akhirnya membuka pintu itu dan membawa mereka semua masuk. Dia lalu membawa Rama dan Bowo ke sebuah tempat persembunyian yang dia bangun dan meminta mereka untuk diam dan mengurangi gerakan. Sementara itu, Alfred yang baru saja sampai di lantai 7, lalu menyuruh anak buahnya untuk memeriksa kamar Gofar. Alfred dan anak buahnya lalu masuk ke kamar Gofar dan menggeledahnya. Gofar marah dan bersumpah kalau dia tidak melihat ada polisi di lantai itu. Tapi Alfred tidak percaya dan curiga dengan dinding Gofar yang tidak biasa. Dengan parangnya, dia lalu menusuk dinding itu. Rama panik karena takut parang itu akan mengenainya dan Bowo. Dan benar saja parang Alfred lalu mengenai wajah Rama. Bowo terlihat panik, tapi Rama mencoba menenangkannya. Dia lalu meletakkan tangannya di parang itu agar bekas darahnya tidak tertempel yang bisa membuat mereka ketahuan. Alfred yang merasa kalau di sana tidak ada apa-apa, lalu menyuruh semua anak buahnya untuk pergi dari kamar Gofar. Setelah Alfred dan pasukannya pergi, Gofar lalu mengeluarkan Rama dan Bowo dari tempat persembunyian itu. Rama lalu meminta Gofar untuk membawakan pisau karena dia ingin mengeluarkan peluru di badan Bowo. Rama lalu segera mengeluarkan peluru itu agar nyawa Bowo bisa selamat. Rama lalu meminta Gofar untuk menceritakan tentang tempat itu padanya dan bagaimana dia bisa keluar dari sana. Gofar mengatakan kalau Tama mengontrol tempat itu dengan ketat dan mustahil mereka bisa keluar dari sana. Rama lalu berinisiatif untuk mencari jalan keluar. Sebelum pergi, dia lalu meminta Gofar untuk menjaga Bowo. Rama lalu berjalan pelan melewati lorong. Dari jauh dia mendengar suara kesakitan dan orang meminta tolong. Tapi tiba-tiba saja anak buah Alfred melihatnya. Rama lalu segera berlari untuk menyelamatkan diri. Dia lalu berhasil melumpuhkan salah seorang anak buah Alfred dengan melemparnya dari lantai atas. Rama lalu berlari ke lantai 8. Alfred lalu menyuruh anak buahnya yang lain untuk mengejar Rama. Rama lalu berlari untuk bersembunyi dalam kamar, tapi kamar di lantai itu semuanya terkunci. Mau tidak mau, dia harus melawan Alfred dan pasukannya sendirian. Terjadilah perkelahian yang sengit antara Rama dan geng Parang itu. Rama akhirnya berhasil membunuh semua anak buah Alfred. Dari kejauhan, Rama mendengar banyak anak buah Tama berdatangan. Dia lalu mendorong Alfred keluar jendela untuk menyelamatkan diri. Rama yang sedang sempoyongan lalu teringat akan istrinya yang sedang hamil di rumah. Dia terus berjalan karena bagaimanapun dia harus mencari jalan keluar dari tempat itu. Sampainya di ujung lorong, tiba-tiba saja dia ditarik oleh Andi ke dalam kamar. Dia lalu bertanya apa yang Rama lakukan di tempat terkutuk itu. Sementara itu, Jaka, Dago, dan Wahyu yang sedang bersembunyi di dalam kamar sedang menunggu kabar dari Rama dan Bowo. Jaka lalu menyuruh Dago untuk tetap di kamar sementara dia akan pergi mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba saja Wahyu mengatakan kalau Rama dan Bowo pasti sudah mati dan dia tidak mau membahayakan nyawanya untuk mencari mereka berdua. Sontak hal itu membuat emosi Jaka terpancing. Dia lalu mencekik Wahyu dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur terkait masalah anak buahnya karena penyerangan itu terjadi karena kepentingannya sendiri. Jaka terus mendesak Wahyu dan menanyakan siapa yang memerintahkan penyerangan itu. Tapi Wahyu tetap tidak mau berbicara.
Jaka lalu memerintahkan mereka semua untuk kembali ke atas untuk menyelamatkan semua polisi yang masih hidup. Setelah itu baru mereka keluar dari tempat itu. Wahyu hanya diam saja dan terpaksa mengikuti perintah itu. Jaka lalu membuka pintu kamar dan tiba-tiba saja muncul Medok di sana dan menyerang mereka bertiga. Medok lalu mengeluarkan senjatanya. Wahyu yang melihat itu lalu takut dan kabur. Jaka lalu memerintahkan kepada Dago untuk menjaga Wahyu dan dia akan berhadapan sendiri dengan Medok. Rupanya Medok tidak langsung membunuh Jaka. Dia lalu menurunkan senjatanya dan menantang Jaka untuk bertarung tangan kosong. Terjadilah pertarungan sengit antara Jaka dan Medok. Medok akhirnya berhasil membuat Jaka terluka parah. Melihat Jaka yang sudah tidak berdaya, Medok lalu mematahkan leher Jaka dan membawanya ke kantor Tama. Sementara itu di tempat lain, Rama yang sedang mengobati lukanya lalu bertanya kepada Andi yang adalah kakak kandungnya sendiri. Apa yang sudah terjadi selama 6 tahun dia hilang dan tiba-tiba saja muncul sebagai orang kepercayaan gembong narkoba di kota itu. Rama mencoba mengajak Andi untuk pulang dan dia berjanji akan melindunginya. Tapi Andi menolak karena dia merasa sudah berada di tempat yang seharusnya. Andi lalu keluar dan dia akan mengabari Rama begitu keadaan sudah aman. Di depan pintu lift, Andi lalu bertemu dengan Medok. Medok menyeret Jaka untuk dibawa ke kantor Tama. Andi mengatakan kalau itu bukanlah orang yang dicari Tama, tapi Medok tetap bersikeras untuk membawanya. Dari dalam kamar, Rama melihat Jaka yang diseret seperti binatang. Rama lalu kembali mencari polisi yang lain, dan tiba-tiba saja dia dipanggil oleh Dago yang sedang bersembunyi bersama Wahyu di dalam kamar. Rama marah, kenapa Jaka bisa mati seperti itu? Dago menjelaskan kalau mereka disergap. Wahyu lalu melarikan diri dan Jaka menyuruhnya untuk menjaganya. Rama lalu mengatakan kalau mereka tidak punya cara selain mencari Tama dan menjadikannya sebagai tameng agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Wahyu mengatakan kalau Tama berada di lantai 15, karena di lantai itu adalah pusat dari segala operasinya. Scene lalu berlanjut. Di kantor Tama, Medok lalu memperlihatkan mayat Jaka pada Tama dan rupanya bukan itu orang yang Tama cari. Tapi Tama heran dengan Andi yang tidak membawa apa-apa ke sana. Dia lalu minta Andi untuk menunjukkan tangannya dan Tama curiga kalau Andi sedang menyembunyikan sesuatu. Tama lalu menyuruh Medok untuk menyerang Andi dan dengan cepat dia lalu menusukkan pisaunya di tangan Andi yang membuat Andi berteriak kesakitan. Tama lalu memperlihatkan rekaman CCTV saat Andi menyelamatkan Rama. Tama marah mengapa Andi bisa berbuat nekat seperti itu dan curiga kalau pasti ada hubungan kekeluargaan antara Andi dan Rama. Scene lalu berlanjut. Rama, Dago, dan Wahyu lalu mulai berjalan menuju lantai 15 untuk menangkap Tama. Rupanya benar, di situ adalah pusat operasi Tama. Terjadilah pertarungan sengit antara mereka bertiga dan anak buah Tama yang sangat banyak. Tapi akhirnya mereka berhasil melewati itu semua. Mereka lalu segera bergegas menuju kantor Tama. Tapi di tengah jalan tiba-tiba saja Rama mendengar suara Andi yang berteriak kesakitan. Dia lalu mencari asal suara itu dan melihat kalau Andi sedang dipukuli oleh Medok di sebuah ruangan kosong. Rama lalu masuk ke ruangan itu dan melihat itu Medok lalu berhenti memukul Andi. Dia lalu melonggarkan rantai yang mengikat Andi. Rama lalu membantu Andi untuk menutup luka di tangannya. Mereka berdua lalu bersiap-siap untuk melawan Medok. Terjadilah pertarungan sengit antara Andi, Rama, dan Medok. Medok rupanya sangat kuat dan membuat dua saudara itu kelelahan. Medok lalu membanting Rama dan membuat ruangan itu dipenuhi dengan pecahan kaca lampu. Medok lalu mencekik Rama yang membuatnya susah bernapas. Melihat adiknya seperti itu, Andi dengan tenaga yang tersisa lalu mengambil pecahan kaca dan menusukkannya ke leher Medok. Bukannya melemah, Medok malah semakin liar dan terus memberikan perlawanan. Tapi karena pendarahan yang banyak, Rama akhirnya berhasil memanfaatkan kelemahan Medok dan membunuhnya. Sementara itu, Wahyu dan Dago sudah sampai di lorong menuju ruangan Tama. Mereka lalu diserang oleh anak buah Tama tapi mereka berhasil melewatinya. Tama lalu mendengar suara tembakan dan hal itu membuatnya panik. Tama berusaha mengambil senjatanya tapi Wahyu dan Dago keburu masuk ke kantornya. Wahyu lalu menyuruh Dago untuk mengikat tangan Tama agar dia tidak bisa melawan. Dago pun melakukan perintah itu. Tapi begitu tangan Tama sudah terikat,
Wahyu malah menembak kepala Dago dan membuatnya langsung meninggal. Tama tidak terkejut dengan hal itu, karena dia tahu kalau Wahyu adalah seorang pengkhianat. Wahyu lalu menyuruh Tama untuk mengeluarkannya dari tempat itu. Rama dan Andi lalu segera pergi ke kantor Tama, tapi Wahyu malah menembaki mereka dari lantai atas. Rama marah karena dia tidak menyangka Wahyu mengkhianati Dago dan sampai hati membunuhnya. Tama mencoba menenangkan situasi dan mengatakan kalau sebentar lagi semua akan berakhir. Dalam perjalanan menuruni tangga, Tama lalu mengatakan kalau mereka memang sudah menunggu Wahyu untuk datang ke tempat itu, karena dia akan menjadikan sebagai kambing hitam dan dituduh sebagai polisi yang korup. Tama bisa mengatakan itu karena dia sudah berkomunikasi dengan atasan Wahyu di kepolisian bernama Reza. Wahyu terkejut mendengar itu. Tama juga mengatakan kalau dia sudah membayar sejumlah uang kepada Reza dan teman-temannya. Sementara Wahyu akan menjadi orang yang tidak dianggap dan dijadikan sasaran bagi Reza dan teman-temannya. Wahyu lalu menyuruh Tama untuk diam. Dia lalu mengarahkan pistolnya ke kepala Tama dan langsung menembak Tama hingga mati. Wahyu lalu kembali mengokang pistolnya dan mengarahkan itu ke kepalanya karena dia ingin bunuh diri. Tapi rupanya peluru di pistol itu sudah habis. Rama lalu keluar dari persembunyiannya dan mengikat Wahyu untuk dibawa ke kantor polisi. Andi lalu mengantar Rama ke pintu gerbang. Rama lalu kembali membujuk Andi untuk ikut dengannya. Tapi Andi kembali menolak karena dia merasa sudah berada di tempat yang cocok untuknya. Rama tidak berkomentar lagi dan terus berjalan menuju gerbang keluar. Dan film The Raid pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai. Rating yang diberikan IMDb untuk film ini adalah 7,6/10. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.